Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Asrano Jakarta Bima ANF. Yo, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya dan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Sungai Anjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk meriak sebuah video yang di sini kita dapatkan dari dulur kita PSHT Cabang Jember, yang menginfokan bahwa sesepuh PSHT Cabang Jember telah resmi membubarkan seluruh komunitas yang berada di wilayah Cabang Jember. Jadi pasti dulur-dulur penasaran kan, gimana sih ultimatum dari sesepuh PSHT Cabang Jember ini? Moga dulur-dulurku, kita simak videonya. Check it out. Komunitas yang macam-macam komunitas terjadi gesekan antara warga dengan warga. Maka dari itu harus resmikan mulai sekarang. Dan tolong sampaikan kepada warga yang ada di rantingnya masing-masing. Malam ini semua komunitas saya bubarkan. Silakan kalau memang sama dari warga-warga yang lain mau unjuk gigi, mau unjuk gigi di desa Trate, silakan. Saya nggak mau tahu karena rusaknya desa Trate karena komunitas. Oke dulu, jadi kita tanggapi dulu untuk beberapa detik dalam durasi video ini ya. Jadi untuk sesepuh PSHT ini, dia memutuskan untuk membubarkan seluruh komunitas yang mengatasnamakan PSHT. Kalau misalnya kita tanggapi secara langsung ya kan, kita menggunakan emosional kita, pasti kita, loh kok bisa sih ya kan, loh kok langsung ngambil keputusan seperti itu ya kan. Tapi apabila kita analisa dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah ya kan, selama sekian tahun ini, beberapa tahun terakhir ini, memang kita akui segala permasalahan itu kebanyakan timbul dari komunitas. Dan seperti yang diucapkan oleh beliau ini, komunitas-komunitas ini banyak sekali didominasi oleh adik-adik kita atau warga-warga baru, admin-adminnya terutama juga warga baru. Oleh sebab itu mungkin ini keresahan dari para sesepuh atau para pengurus PSHT agar dibubarkan saja komunitas ini supaya tidak berlarut-larut permasalahan yang ditimbulkan. Karena efeknya pasti ke organisasi. Karena mereka membuat komunitas ini mengatasnamakan PSHT. Dan anggota-anggota yang tergabung dalam komunitas tersebut pun juga warga PSHT. Mayoritas untuk orang-orang yang dirangkul ini pasti orang-orang yang baru disahkan atau warga-warga baru. Oke, kita lanjut ya dulu. Komunitas apapun, dan saya tidak pernah mendirikan komunitas. Saya di Jember mendirikan PSHT. Siap, skakmat. Jadi beliau langsung mengutarakan bahwa saya di Jember tidak pernah mendirikan komunitas, tapi mendirikan PSHT. Ini mungkin ultimatum ya buat para admin komunitas. Saya sendiri juga kalau misalnya saya membentuk komunitas kok sudah dibalik seperti ini ya kan. Mau jawab apa? Kita lanjut dulu. Ada lain. Saya siap untuk menghadapi komunitas-komunitas itu kalau memang tidak mau diberitahu dengan secara baik. Itu prinsip saya. Sateratif dan Demen organisasi yang paling mulia, ajarannya sangat istimewa. Dengan adanya komunitas sehingga rusak dipengaruhi dulu-dulu yang muda-muda terutama atau gangster. Nah ini kita tanggapi sedikit ya, mungkin penyampaian dari beliau karena terbawa suasana. Jadi dulur-dulur yang mendengarkan video ini berpendapat kalau wah frontal banget ya. Jadi gini dulur-dulur, saya dulu pernah menyampaikan dalam video saya bahwa komunitas ini lebih efektif apabila ada di bumi perantauan. Karena tidak semua warga PSHT itu setelah disahkan jadi warga itu aktif. Bahkan mereka mayoritas banyak yang mau datang ke tempat latihan tuh
malu mungkin ya, udah lama nggak aktif. Jadi dia mau ke tempat latihan tuh kayak udah ngeper duluan. Jadi adanya komunitas ini sebagai jembatan buat dulur-dulur kita arus bawah dengan para pengurus organisasi yang masih aktif, supaya dulur-dulur kita ini yang mau aktif ya kan, atau dulur-dulur kita yang sudah lama vakum ini bisa kembali aktif tanpa ada rasa canggung lagi. Nah ini sebenarnya tujuannya itu kalau saya lihat selama saya nimbrung dengan dulur-dulur komunitas. Hanya saja di sini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kita sebut saja seperti itu. Karena mengumpulkan anggota komunitas dengan mengatasnamakan PSHT ini sangat mudah sekali dulur-dulur. Dan tujuan utama dari para admin ini adalah mengumpulkan massa supaya mereka ini mempunyai power untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan dia. Entah dia itu tujuannya mau jualan kaos, atau dia ini mau mengerahkan massa untuk mengganggu organisasi yang lain, sangat disayangkan ya. Dan ini yang berefek fatal atau berefek negatif kepada organisasi PSHT ini. Oke, kita lanjut ya dulu. Ada macam-macam juga. Maka dari itu lebih baik sampai mendirikan bendera ranting sampean, rakyat sampean. Salut. Mau sampai digambari macan, mau sampai digambari setan demit, monggo. Asal nanti sampai. Ini betul dulur-dulur. Jadi saya juga pernah sedikit mengkritik komunitas ya, beberapa komunitas tepatnya. Mereka ini menggunakan nama-nama yang tidak seharusnya, yang dimana PSHT ini merupakan organisasi yang sangat luhur. Bahkan lambang-lambangnya ditambahi tengkorak. Dan ini sangat saya sayangkan, karena sangat berseberangan dengan arti dari lambang PSHT itu sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Asal nanti sampai. Tapi ini sampai muncul komunitas, kan saya panggil, terutama ketua rantingnya. Berat Pak Yudi, saya ranting ini. Karena untuk organisasi sudah tertata, sudah tertata dengan baik. Kejadian-kejadian tersebut antara komunitas dengan komunitas tidak rukun akhirnya geger. Nah di situ tadi paling gak senang aku dulu geger apa paling gak senang, nggak suka dan itu mau melanggar pepacu. Silakan kalau sampai ingin geger harus dulu sampai berarti sampai sudah melanggar pepacu, lihat resikonya. Gitu aja ya. Jelas ya? Tolong ketua ranting sampaikan kepada warga Jakarta yang ada di ranting sampean. Oke dulur, itu tadi adalah perihal yang disampaikan oleh yang di sini tertulis nama beliau adalah Kang Mas Fajar Sukmono ya. Jadi untuk PSHT ini agak rumit ya dulur-dulur kalau kita analisa, kita telusuri dari benang merahnya. Jadi sebenarnya hal seperti ini bukanlah hal yang baru lagi dulur-dulur. Perhatikan apabila dulur-dulur mungkin yang menonton video ini adalah zaman era Kang Mas Tarmaji Widarsono. Sebelum beliau memiliki guru yang lebih dikenal dengan sebutan Pandita Wesi Kuning, yaitu adalah Kang Mas Imam Kusupangat. Beliau ini ya kan, di zaman era beliau ini sangat-sangat disorot sekali kepemimpinannya. Karena dimana banyak sekali warga yang di situ adalah trah asli Mbah Harjo Utomo. Banyak yang mengatakan harus disingkirkan dari organisasi, yang padahal bukan maksudnya seperti itu. Tapi perjuangan dari Kang Mas Imam Kusupangat dengan Kang Mas Tarmaji Widarsono ini ingin menertibkan organisasi. Bila kita ingin mendalami organisasi, jadi kita harus lurus sanatnya dulu. Apabila organisasi kita ini PSHT, ya mungkin terap 2 atau terap 3-nya apabila kita diberi rezeki lebih, umur yang panjang dan kesempatan oleh Tuhan, ya kita lanjutkan di PSHT. Jadi di sini kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Kang Mas Fajar Sukmono ini, beliau hanya ingin menertibkan organisasi, hanya sebatas itu. Tidak ingin mengganggu kalian yang di sini memiliki kreativitas lebih, kalian-kalian yang mungkin tidak memiliki bakat di pencak silat, tapi kalian ingin mengumpulkan dulur-dulur kalian ya kan. Tidak masalah. Tapi jangan sampai membawa-bawa PSHT apabila kalian tidak bisa mengabdi untuk PSHT. Apabila kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik atau kita tidak bisa mengabdikan diri kita kepada organisasi, setidaknya jangan sampai kita berdiri di garis kehancuran organisasi. Walaupun banyak sekali para admin komunitas yang bilang bahwa kita di sini tidak perlu disorot, kita di sini tidak perlu dilihat, tapi kita akan berjuang demi nama baik PSHT.
Tapi kenyataannya, realnya atau realitanya, tanpa membawa-bawa nama PSJT, komunitas ini juga tidak akan mungkin banyak sekali anggotanya. Dari segi strukturnya, memang mereka ini mungkin tidak menggunakan struktur organisasi PSJT. Apabila kita ingin membantu di luar ranah kita atau tanpa kita harus turun ke lapangan, ya mungkin kita bisa sedekah alat pencak silat, ya kan? Kita bisa belikan alat-alat pencak silat untuk latihan adik-adik kita di rayon. Tapi apabila kita sudah tidak bisa aktif di organisasi, kita hanya mengaku-ngaku atau mengatasnamakan saja, pasti amburadul dulur-dulur. Pasti nanti akan menimbulkan penyimpangan dalam aturan organisasi. Karena PSJT ini saja organisasi yang sudah berumur 100 tahun, yang sudah melampaui beberapa zaman, ya kan, yang sudah istilahnya struktur organisasinya ini berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ini saja masih perlu tatanan. Apalagi dengan komunitas-komunitas yang baru didirikan. Jadi saya rasa dulu yang menonton video ini paham ya apa yang dimaksud oleh sesepuh kita PSJT ini. Oke dulur-dulurku, semoga menjadi pembelajaran dan edukasi kita semua agar kita lebih tertib lagi dalam menjalankan organisasi persaudaraan Istari Terati ini. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur.